Bu, tolong, adik masih hidup. Aku membeku. Suara di telepon itu adalah suara putriku yang sudah 2 tahun meninggal. Aku langsung lari ke rumah sakit tempat dia wafat. Melihatku, para dokter panik ketakutan. Ternyata selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 2 tahun telah berlalu, namun bagi Zahra, waktu seakan berhenti di hari itu. Hari di mana dokter menyatakan Aira, putrinya yang baru berusia 5 tahun, telah tiada. Demam tinggi yang langka, begitu kata mereka. Penjelasan klinis itu tidak pernah bisa diterima oleh hatinya. Bagi Zahra, sebagian dari jiwanya ikut terkubur bersama jasad kecil itu. Setiap hari, tanpa pernah absen, Zahra mengunjungi makam Aira. Itu adalah satu-satunya ritual yang memberinya sedikit kelegaan, seberapapun semuanya. Ia akan membersihkan nisan yang terbuat dari marmer putih, mencabuti rumput liar yang berani tumbuh di sekitarnya, lalu menaburkan bunga melati dan mawar segar. Hijab panjangnya yang berwarna kalem seringkali basah oleh air mata yang tak pernah bisa ia tahan. Ia akan duduk bersimpu di sana, mendoakan putrinya, dan membisikkan semua cerita yang tak sempat terucap. Menceritakan betapa sepinya rumah tanpa celoteh Aira, betapa dinginnya pelukan suaminya, Wildan, dan betapa ia merindukan panggilan, Ibu. Rumah mereka yang dulu penuh tawa, kini menjadi istana yang beku. Kamar Aira masih persis seperti saat terakhir kali putrinya itu di sana. Mainan boneka beruang besar masih duduk di sudut tempat tidur, buku-buku cerita masih tersusun rapi di rak, seolah menunggu tangan mungil Aira untuk mengambilnya. Zahra sering menghabiskan waktu di kamar itu, memeluk pakaian Aira, mencoba menghirup sisa-sisa wangi putrinya yang perlahan pudar. Wildan, suaminya, tampaknya memilih cara lain untuk berduka. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia jarang di rumah, sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau urusan bisnis. Wildan seolah membangun dinding tebal di antara mereka. Dinding yang membuat Zahra merasa semakin terisolasi dalam kesedihannya. Wildan tidak pernah lagi membahas Aira. Ia menganggap ritual ziarah harian Zahra sebagai sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang menghambat mereka untuk melanjutkan hidup. Tapi bagaimana Zahra bisa melanjutkan hidup ketika separuh hatinya telah mati? Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Suara petir bersahutan, seolah ikut merasakan duka yang tak kunjung usai di hati Zahra. Ia sedang duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto Aira yang tersenyum ceria dalam bingkai perak di atas meja. Wildan belum pulang, seperti biasa. Kesunyian rumah itu terasa begitu menusuk, hanya dipecahkan oleh suara rintik hujan yang menghantam jendela. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Bukan getaran pesan singkat, tapi panggilan masuk. Zahra mengerutkan kening. Nomor asing. Tidak ada nama yang tertera. Ia hampir mengabaikannya, mengira itu hanya telepon dari telemarketer yang salah waktu. Namun, sesuatu dalam hatinya mendorongnya untuk mengangkat. Ia menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Halo, sapanya pelan. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara gemerisik, seperti suara angin atau napas yang terengah-engah. Zahra hampir menutup telepon, mengira itu hanya panggilan iseng. Tapi kemudian, sebuah suara terdengar. Suara anak kecil, lirih dan penuh ketakutan. Ibu. Suara itu bergetar. Jantung Zahra serasa berhenti berdetak. Tidak, tidak mungkin. Ini hanya halusinasinya. Ini pasti karena ia terlalu merindukan Aira. Ibu tolong. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, di sela isak tangis yang tertahan. Adik masih hidup. Mereka bilang ibu sudah pergi. Ibu, tolong. Tubuh Zahra membeku. Gelas air putih yang ada di genggamannya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Namun Zahra tak mendengarnya. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Suara itu, meski terdengar sedikit lebih tua, dengan nada yang penuh kepanikan, tidak salah lagi. Itu adalah suara Aira. Suara putrinya yang ia yakini telah bersemayam di dalam tanah selama 2 tahun. Aira, ini kamu. Sayang? Aira, teriak Zahra, suaranya parau bercampur isak. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Halo? Halo? Aira. Zahra berteriak panik ke ponselnya, menekan tombol panggil ulang ke nomor asing itu, tapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang sibuk. Syok, ngeri,
dan secercah harapan yang mustahil berkecamuk di dalam dadanya. Ia tidak peduli lagi pada pecahan kaca di kakinya. Ia tidak peduli pada hujan badai di luar. Dengan tangan gemetar, ia menyambar kunci mobil dan hijab Pashima yang tersampir di kursi. Ia harus ke satu tempat. Satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban. Rumah sakit Kasih Harapan. Zahra mengemudikan mobilnya membelah malam yang pekat dan hujan yang mengguyur tanpa ampun. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya yang sedikit basah di bagian depan hijab, karena ia bahkan tak sempat membenarkannya dengan benar. Pikirannya kacau. Suara Aira terus terngiang di telinganya. Adik masih hidup. Kalimat itu berputar-putar seperti kaset rusak, membangkitkan harapan sekaligus kengerian yang tak terperi. Apakah ia sudah gila? Apakah kesedihan akhirnya merenggut kewarasannya? Wildan sering berkata bahwa ia harus melepaskan. Apakah ini yang dimaksud? Halusinasi pendengaran? Tapi suara itu terasa begitu nyata, begitu penuh derita. Tidak, hatinya sebagai seorang ibu menolak untuk percaya itu hanya ilusi. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, mengabaikan jalanan yang licin. Rumah sakit Kasih Harapan harus memberinya jawaban. Ia tiba di lobi rumah sakit seperti badai. Penampilannya kacau. Basah kuyup, dengan mata merah bengkak karena menangis, dan tatapan yang liar. Beberapa perawat jaga malam di meja resepsionis menatapnya kaget. Ibu, ada yang bisa saya bantu? UGD di sebelah sana jika. Seorang perawat muda mencoba menyapanya dengan ramah. Saya tidak butuh UGD, potong Zahra, suaranya serak dan bergetar. Ia menggebrak meja resepsionis, membuat perawat itu terlonjak kaget. Saya mau catatan medis anak saya. Aira binti Wildan. Dia meninggal di sini 2 tahun lalu. Cepat. Tuntutan itu, ditambah dengan penampilannya yang histeris, membuat para perawat saling pandang dengan cemas. Mereka jelas menganggapnya sebagai seorang ibu yang berduka dan mengalami gangguan. Ibu, tenang dulu, kata perawat senior, mencoba mengambil alih situasi. Ini sudah larut malam. Bagian arsip sudah tutup. Mungkin ibu bisa kembali besok pagi. Saya tidak mau kembali besok, teriak Zahra, keputusasaan membuatnya semakin nekat. Anak saya menelepon saya. Dia bilang dia masih hidup. Kalian menyembunyikan apa? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Histeria Zahra menarik perhatian. Beberapa satpam mulai mendekat, siap untuk mengamankan situasi. Ibu, tolong jangan membuat keributan. Ini rumah sakit, ujar seorang satpam dengan tegas namun tetap sopan. Tepat saat itu, seorang pria parubaya berjas dokter putih yang masih rapi di tengah malam, keluar dari lorong. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tajam. Itu adalah Dr. Anwar, direktur rumah sakit. Orang yang sama yang menandatangani surat kematian Aira 2 tahun lalu. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada berwibawa. Para perawat tampak lega. Dr. Anwar, syukurlah. Ibu ini. Zahra? Dr. Anwar memotong, ia mengenali Zahra. Tentu saja, ia pasti ingat pada ibu yang meratapi pilu di koridor rumah sakitnya 2 tahun silam. Zahra, apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Tanyanya, memasang wajah penuh simpati. Simpati itulah yang memicu kemarahan Zahra. Anda? Desisnya. Ia maju mendekati Dr. Anwar, menatap lurus ke matanya. Jangan berpura-pura bersimpati pada saya. Anak saya, Aira, dia menelepon saya. Baru saja. Dia bilang dia masih hidup. Anda pasti tahu sesuatu. Apa yang kalian lakukan pada anak saya? Wajah Dr. Anwar mengeras. Selama sepersekian detik, hanya sepersekian detik, Zahra melihat sesuatu di matanya. Bukan simpati, bukan bingung, tapi kepanikan. Sebuah kepanikan yang cepat sekali ia sembunyikan di balik topeng otoritasnya. Zahra, saya mengerti kamu masih berduka, katanya dengan nada dingin yang tiba-tiba. Tapi ini sudah keterlaluan. Kamu tidak bisa datang ke sini dan membuat tuduhan gila. Aira sudah tenang. Dia tidak tenang. Dia meminta tolong, jerit Zahra. Kalian pembohong. Kalian semua pembohong. Kepanikan di mata Dr. Anwar tadi adalah jawaban yang Zahra butuhkan. Iya benar. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi di sini. Satpam, perintah Dr. Anwar dengan suara keras. Bawa ibu ini keluar. Dia jelas sedang tidak stabil. Berikan dia obat penenang jika perlu. 2 orang satpam berbadan tegap segera memegangi lengan Zahra. Tidak. Lepaskan saya. Saya tidak gila. Lepas. Anda pembunuh. Zahra meronta-ronta,
tapi tenaganya tak sebanding. Mereka mulai menyeretnya paksa menuju pintu keluar. Ia merasa putus asa. Tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua menganggapnya gila. Saat ia diseret melewati meja resepsionis, perawat muda yang pertama kali menyapanya tadi tampak menunduk ketakutan. Namun, saat Zahra tepat melewatinya, perawat itu dengan gerakan cepat yang nyaris tak terlihat, seolah tak sengaja menjatuhkan pulpen, ia menyelipkan secari kertas kecil yang sudah terlipat ke dalam genggaman Zahra. Zahra terkejut, tapi ia dengan cepat menggenggam erat kertas itu. Para satpam tidak melihatnya. Mereka terus menyeretnya hingga ke pintu lobi dan mendorongnya keluar ke malam yang dingin dan basah. "Jangan kembali lagi malam ini, Bu, atau kami panggil polisi," ancam salah satu satpam sebelum pintu kaca itu tertutup di depan wajahnya. Zahra jatuh terduduk di trotoar yang basah. Hancur, terhina, dan basah kuyup. Tapi ia tidak menangis lagi. Histerianya telah berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Ia membuka genggamannya perlahan. Kertas kecil itu basah di beberapa bagian, tapi tulisannya masih terbaca. Tulisan tangan yang terburu-buru. Hanya 2 kata. Panti Melati. Zahra tidak tahu apa arti Panti Melati. Tapi ia tahu satu hal. Ini adalah petunjuk pertamanya. Perawat muda itu percaya padanya. Atau setidaknya, ia tahu sesuatu. Zahra bangkit berdiri. Tubuhnya menggigil kedinginan, tapi hatinya terbakar oleh tekad. Ia tidak gila. Dan ia akan menemukan putrinya. Zahra tidak kembali ke rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini terasa seperti sarang musuh. Hatinya yang tadi dipenuhi harapan mustahil kini, membeku oleh amarah dan pengkhianatan. Dokter Anwar panik. Itu bukan reaksi orang yang berduka, itu reaksi orang yang bersalah. Dan secari kertas di genggamannya, Panti Melati, adalah satu-satunya benang rapuh yang ia miliki. Ia menepikan mobilnya di bawah lampu jalan yang temaram, hujan telah reda menyisakan udara dingin yang menusuk. Tangannya yang gemetar membuka ponselnya, mengetikkan 2 kata itu di mesin pencari. Panti Asuhan Melati. Alamatnya muncul. Terletak di pinggiran kota, di area yang terkenal kumuh dan jarang terjamah. Zahra tidak ragu sedetik pun. Ia tancap gas, meluncur menembus sisa-sisa malam. Perjalanan itu terasa seperti berabad-abad. Ia melewati jalanan kota yang lengang, lalu masuk ke jalan-jalan yang lebih sempit dan berlubang. Akhirnya, ia tiba di sebuah bangunan tua berpagar besi yang sudah berkarat. Sebuah papan nama kusam tergantung miring, bertuliskan, Panti Asuhan Melati. Tempat itu tampak suram, lebih mirip penjara anak-anak daripada tempat perlindungan. Zahra mematikan mesin mobilnya dan duduk sejenak, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia membenarkan letak hijabnya yang kusut, menghapus jejak air mata di pipinya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak boleh terlihat histeris. Ia harus mendapatkan jawaban. Ia turun dari mobil dan mendorong pagar besi yang berderit nyaring, suaranya memecah kesunyian malam. Ia berjalan menuju pintu utama dan mengetuk dengan keras. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras, nyaris menggedor. Terdengar suara langkah kaki diseret dari dalam, lalu suara gerendel pintu yang ditarik dengan malas. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang wanita parubaya dengan wajah yang keras dan daster yang kusam. Matanya menatap Zahra dengan curiga. "Mau apa kamu malam-malam begini?" "Panti sudah tutup," ketusnya. Saya mencari seorang anak," ujar Zahra, mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. "Saya rasa dia ada di sini." Wanita itu, yang tampaknya adalah pengurus panti, tertawa sinis. "Semua orang juga mencari anak. Tidak ada anak baru di sini. Pergi." Ia hendak menutup pintu, tapi Zahra menahannya dengan tangannya. "Tolong, Bu. Namanya Aira." "Dia?" "Tidak ada Aira di sini," potong wanita itu. "Saya sudah bilang pergi." "Kalau begitu Kirana," ucap Zahra, nama itu tiba-tiba saja melintas di benaknya, sebuah intuisi. Wajah wanita itu sedikit berubah. "Saya tidak tahu Kirana," elaknya, tapi ada keraguan dalam suaranya. Zahra melihat celah itu. "Saya donatur," kata Zahra berbohong, mengubah taktiknya seketika. "Saya donatur besar. Saya biasa menyumbang lewat seorang perantara, tapi saya rasa uang saya tidak sampai. Saya ingin memeriksa langsung, dan saya secara spesifik ingin bertemu anak asuh saya, Kirana." Mendengar kata, donatur besar, sikap wanita itu melunak, meski tatapan curiganya tidak hilang. Ia membuka pintu lebih lebar. "Donatur? Kenapa malam Malkam? Siapa nama Anda?" "Nama saya tidak penting,"
kata Zahra tegas. Yang penting adalah, jika saya tidak bisa memastikan kondisi Kirana malam ini, semua aliran dana untuk panti ini akan saya hentikan besok pagi. Ancaman itu berhasil. Wajah wanita itu pucat. Panti itu jelas beroperasi dengan dana yang tidak seberapa. Masuk, geramnya. Zahra melangkah masuk ke dalam kantor yang berantakan dan berbau apak. Anak-anak sudah tidur. Kamu tidak bisa bertemu dengannya. Tapi saya bisa tunjukkan catatannya. Wanita itu berjalan ke lemari arsip yang reot. Ia menarik sebuah laci dan mulai membolak-balik map. Kirana, gumamnya. Zahra menahan napas. Ah, ini dia. Kirana, katanya. Ia meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Zahra melangkah maju, tapi wanita itu menahan map itu dengan tangannya. Lihat dari situ saja. Zahra memicingkan mata, mencoba membaca data di bawah cahaya lampu yang remang. Tanggal masuk, 14 Oktober, 2 tahun lalu. Tepat di hari Aira meninggal. Ditemukan, di pinggir jalan. Tidak ada identitas. Usia, 5 tahun. Jantung Zahra berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Saya mau lihat fotonya, pinta Zahra. Wanita itu menghela napas kesal, lalu membuka map itu. Di sana, tertempel sebuah foto Polaroid kecil yang sudah kusam. Wajah itu, ya Tuhan. Wajah itu, lebih kurus, rambutnya dipotong pendek cepat, dan matanya penuh ketakutan. Tapi itu adalah Aira. Itu adalah putrinya. Dia masih di sini? Tanya Zahra, suaranya nyaris pecah. Tentu saja. Mau kemana lagi dia? Ketus wanita itu. Sekarang, jika urusan Anda sudah selesai. Siapa donatur utamanya? Potong Zahra. Anda bilang Anda donaturnya? Kata wanita itu curiga. Saya donatur lewat perantara. Perantara saya yang mengurus semua administrasi. Desak Zahra. Saya ingin tahu siapa yang mengurus donasi di sini. Saya ingin memastikan dia tidak menggelapkan uang saya. Wanita itu tampak berpikir, menimbang-nimbang. Akhirnya, ia membuka laci lain. Laci yang terkunci. Ia membukanya dengan kunci kecil dan mengeluarkan buku kas besar. Kami hanya punya satu donatur tetap. Sisanya sumbangan tidak jelas, katanya sambil membuka buku itu. Dia yang membiayai hampir seluruh operasional panti ini. Ia menunjukkan satu baris di buku kas itu. Nama penyetor bulanan, dengan jumlah yang sangat besar. Zahra membacanya, dan seluruh udara di paru-parunya serasa terenggut. Donatur tetap, Rika Setiawati. Rika. Adik iparnya. Adik perempuan Wildan. Kepala Zahra pusing. Ini bukan hanya konspirasi rumah sakit. Ini adalah konspirasi keluarga. Keluarganya sendiri. Rika, itu artinya Wildan. Saya harus pergi, kata Zahra tiba-tiba. Ia merasa mual. Itu saja? Anda tidak jadi menghentikan donasi? Tanya wanita itu, bingung. Saya akan menghubunginya besok, ujar Zahra. Saat wanita itu sibuk menutup kembali buku kas dan mengunci lacinya, Zahra bertindak cepat. Tangannya menyambar map, Kirana, dari atas meja. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak wanita itu. Tapi Zahra tidak peduli. Ia berlari keluar dari kantor, menabrak pintu, dan terus berlari melintasi halaman yang gelap. Ia mendengar wanita itu berteriak memanggil seseorang. Mungkin penjaga. Zahra melompat ke dalam mobilnya, mengunci pintu, dan menyalakan mesin. Saat ia tancap gas meninggalkan tempat itu, ia melihat wanita pengurus panti itu berdiri di depan pintu, menatapnya dengan amarah dan ketakutan. Zahra mencengkeram map di tangannya. Ia punya buktinya. Ia punya foto Aira. Dan ia punya nama pengkhianatnya. Rika. Zahra mengemudikan mobilnya pulang. Bukan lagi dengan kepanikan, tapi dengan amarah yang dingin. Setiap potongan teka-teki kini mulai terpasang di tempatnya. Telepon Aira. Kepanikan Dr. Anwar. Panti Asuhan Melati. Foto Kirana. Dan nama Rika. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan, yang begitu busuk hingga Zahra nyaris tak sanggup memikirkannya. Tapi ia harus. Jika Rika terlibat, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Wildan tidak tahu. Wildan, suaminya. Ayah dari Aira. Pria yang seharusnya ikut berduka bersamanya. Pria yang memintanya untuk melanjutkan hidup. Pria yang kini ia yakini sebagai otak dari semua ini. Rumah mereka tampak gelap saat ia tiba, kecuali satu lampu di ruang kerja Wildan. Mobil suaminya terparkir rapi di garasi. Dia di rumah. Menunggunya. Tentu saja,
Dia pasti cemas istrinya yang tidak stabil, pergi berkeliaran di tengah malam. Zahra masuk ke dalam rumah. Kesunyian menyambutnya, terasa berat dan penuh kepalsuan. Ia meletakkan kunci mobil di meja konsol. Ia tidak berusaha mengendap-endap. Ia ingin Wildan tahu ia sudah pulang. Ia berjalan lurus menuju ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka. Ia bisa mendengar Wildan berbicara di telepon, suaranya pelan dan marah. Sudah saya bilang, dia tidak stabil. Jika dia membuat masalah lagi, kita terpaksa. Ya, saya akan tangani. Pastikan saja bagian Anda beres. Zahra mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Wildan terlonjak kaget, wajahnya tegang. Ia buru-buru menutup teleponnya. Zahra, dari mana saja kamu? Aku meneleponmu berkali-kali. Kamu tahu jam berapa ini? Hardiknya, mencoba mengambil alih situasi dengan kemarahan. Ia mengenakan pakaian rapi, seolah baru pulang kerja, tapi sorot matanya lelah dan cemas. Aku sibuk, jawab Zahra. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia berjalan ke tengah ruangan, tatapannya terkunci pada suaminya. Zahra, kamu membuatku khawatir setengah mati. Penampilanmu kacau. Kamu habis dari makam lagi. Tidak, kata Zahra. Aku dari rumah sakit Kasih Harapan. Wildan membeku. Senyumnya yang dipaksakan luntur. Kenapa? Kenapa kamu ke sana? Sudah kubilang jangan mengungkit masa lalu. Itu tidak sehat untukmu. Dokter Anwar bilang aku gila. Lanjut Zahra, mengabaikan perkataan suaminya. Dia panik saat aku menyebut nama Aira. Dia mengusirku. Wajah Wildan mengeras. Tentu saja dia mengusirmu. Kamu pasti bertingkah histeris. Zahra, apa yang kamu coba lakukan? Membuat malu keluarga kita? Keluarga kita? Zahra tertawa, tapi suara yang keluar terdengar seperti rintihan penuh luka. Lalu aku ke panti melati. Satu kalimat itu membuat semua warna menghilang dari wajah Wildan. Ia tampak pucat pasi. Ah, apa? Apa yang kamu bicarakan? Panti melati itu apa? Tanyanya, suaranya sedikit gagap. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Kamu tahu persis apa itu, desis Zahra. Tempat di mana adikmu, Rika, menyembunyikan putriku. Jangan bawa-bawa Rika, bentak Wildan, amarahnya kini terlihat jelas. Kamu sudah gila. Kamu menuduh adikku sendiri? Rika yang selama ini membantumu. Rika yang selalu ada untukmu saat kamu berduka. Dia ada bukan untuk membantuku berduka, teriak Zahra, emosinya akhirnya meledak. Dia ada untuk memastikan aku tetap berduka. Memastikan aku tetap hancur. Memastikan aku terlihat gila. Zahra melemparkan map, Kirana, ke atas meja kerja Wildan. Isinya berceceran. Lihat, tunjuknya pada foto Polaroid Aira. Lihat anak ini, Wildan. Namanya Kirana. Dia masuk panti tepat di hari Aira, meninggal. Lihat wajahnya. Berani kamu bilang kamu tidak kenal dia? Wildan menatap foto itu. Tangannya gemetar saat ia mengambilnya. Ia menatap wajah putrinya, dan untuk sesaat, topengnya retak. Zahra melihat kilasan rasa sakit di matanya. Tapi itu hanya sesaat. Dengan cepat, rasa sakit itu berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Ini foto editan, katanya, suaranya lemah, tapi penuh keyakinan yang dibuat-buat. Kamu mengarang semua ini, Zahra. Kamu sakit. Kamu benar-benar sakit. Aku sakit? Zahra maju selangkah, matanya menyala-nyala. Dan ini juga karanganku. Ia melemparkan buku kas yang ia rebut dari panti ke atas meja. Nama adikmu, Rika Setiawati. Donatur tunggal, membiayai penculikan putriku sendiri. Hentikan, jerit Wildan. Ia menyapu semua bukti itu dari mejanya, membuatnya berterbangan ke lantai. Hentikan omong kosong ini. Kamu delusi. Aira sudah meninggal. Aku mengurus pemakamannya sendiri. Aku melihatnya. Apa yang kamu lihat, Wildan? Tantang Zahra. Apa yang kamu kubur? Karena Aira meneleponku malam ini. Dia masih hidup. Dan dia minta tolong padaku. Pengakuan itu adalah kesalahan. Zahra seharusnya tidak mengatakannya. Wajah Wildan berubah total. Amarahnya hilang, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Ia menatap Zahra seolah baru pertama kali melihatnya. Dia meneleponmu, ulangnya pelan. Tentu saja dia meneleponmu. Ia berjalan ke telepon rumah di atas meja,
mengangkat gagang telepon, dan mulai menekan nomor. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Zahra, rasa takut tiba-tiba menjalari tulang punggungnya. "Kamu butuh bantuan, sayang," kata Wildan dengan suara lembut yang dibuat-buat, matanya dingin tak berperasaan. "Kamu butuh istirahat. Istirahat yang sangat panjang." "Halo? Ya, Dokter Anwar? Ini Wildan. Istri saya, dia kambuh lagi. Kali ini jauh lebih parah. Dia berhalusinasi." "Ya?" Dia bilang Aira meneleponnya. "Dia menyerang saya. Saya rasa sudah waktunya kita melakukan prosedur itu." Zahra mundur. "Prosedur apa?" Mereka tidak hanya ingin membuatnya terlihat gila. Mereka ingin mengurungnya. Mereka ingin menyingkirkannya. "Tidak," bisik Zahra. Ia melihat Wildan menutup telepon, lalu berjalan ke arahnya dengan senyum prihatin yang palsu. "Semua akan baik-baik saja, Zahra. Mereka akan membantumu." "Tidak!" Zahra berteriak. Ia menyambar kunci mobilnya yang masih ada di tangannya. Saat Wildan mencoba memeluknya, untuk menahannya, Zahra mendorongnya sekuat tenaga. Wildan terhuyung ke belakang, kaget. Zahra tidak membuang waktu. Ia berlari keluar dari ruang kerja, keluar dari rumah itu. Ia mendengar Wildan berteriak di belakangnya. "Zahra, kembali. Jangan mempersulit ini." Ia melompat ke mobilnya, menyalakan mesin. Saat ia melesat pergi, ia melihat Wildan berdiri di pintu depan, ponsel di tangannya, menatap kepergiannya dengan ekspresi dingin yang penuh kemenangan. Dia sengaja membiarkannya pergi. Dia tahu kemana Zahra akan pergi. Atau lebih buruk lagi, dia sudah menyiapkan jebakan lain. Zahra melesat pergi dari rumah itu, dari neraka yang ia tinggali selama 2 tahun. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Napasnya memburu. Wildan tidak mengejarnya. Fakta itu jauh lebih menakutkan daripada jika ia mengejarnya. Ia sengaja membiarkannya pergi. Prosedur itu, kata-kata Wildan dan Dr. Anwar terngiang di telinganya. Mereka akan mengurungnya. Mereka akan menyuntiknya dengan obat penenang, sampai ia benar-benar menjadi gila seperti yang mereka tuduhkan. Ia sendirian. Terjebak. Ia tidak bisa ke polisi. Apa yang akan ia katakan? "Putri saya yang sudah meninggal 2 tahun lalu menelepon saya." Mereka akan menghubunginya ke rumah sakit jiwa, bahkan lebih cepat daripada yang Wildan rencanakan. Wildan adalah pengusaha sukses, dihormati, citranya bersih. Sedangkan Zahra, dia hanyalah seorang ibu yang berduka, yang setiap hari pergi ke makam, yang dianggap obsesif dan tidak stabil. Kata-kata Wildan akan lebih dipercaya daripada kata-katanya. Ia terus mengemudi tanpa tujuan, air matanya mengaburkan pandangan. Ia harus berpikir. Ia harus tenang. Jika polisi bukan pilihan, ia butuh seseorang yang memiliki kuasa. Seseorang yang memegang rahasia. Seseorang yang loyal padanya, bukan pada Wildan. Tiba-tiba, sebuah nama terlintas di benaknya. Pak Haris. Pengacara kepercayaan almarhum ayahnya. Pria tua bijak yang mengurus semua aset keluarga Zahra, sebelum ia menikah dengan Wildan. Ayahnya selalu berkata, "Jika kamu dalam masalah besar, jangan temui siapapun. Temui Haris." Zahra menepikan mobilnya di sebuah jalan sepi, mencari nama Pak Haris di kontaknya. Tangannya gemetar hebat saat ia menekan tombol panggil. Telepon berdering 3 kali. "Halo, ini Haris." Terdengar suara berat di seberang sana, terdengar mengantuk. "Tentu saja, ini sudah hampir pagi buta." "Pak Haris, ini saya, Zahra," bisik Zahra, suaranya pecah. "Ya Allah, Zahra, ada apa? Nak, kenapa suaramu? Kamu baik-baik saja?" "Saya tidak baik-baik saja, Pak. Saya dalam bahaya besar. Saya butuh bantuan Bapak. Segera." 1 jam kemudian, Zahra duduk di ruang kerja pribadi Pak Haris di rumahnya. Sebuah rumah bergaya lama yang hangat dan aman. Istri Pak Haris, Ibu Lastri, membuatkannya teh hangat dan meminjamkan hijab kering. Menatapnya dengan tatapan keibuan yang penuh kekhawatiran sebelum meninggalkan mereka berdua. Zahra menceritakan semuanya. Ia menumpahkan segalanya, tanpa jeda, takut jika ia berhenti, ia akan kehilangan keberanian. Ia menceritakan tentang ziarah hariannya, tentang malam itu, tentang telepon dari nomor asing. Ia menirukan suara Aira, "Ibu, tolong, adik masih hidup." Ia menceritakan kepanikan Dr. Anwar di rumah sakit, secari kertas dari perawat, dan kunjungannya ke panti asuhan Melati. Puncaknya, ia mengeluarkan map Kirana, yang lecek dan basah, dan meletakkannya di meja. Ia menunjuk foto itu. "Ini putri saya, Pak."
Ini Aira. Pak Haris, yang awalnya mendengarkan dengan ekspresi prihatin seorang ayah, kini wajahnya berubah serius. Sangat serius. Ia mengambil foto itu, mengamatinya di bawah lampu baca. Kirana, tanggal masuk, 2 tahun lalu, gumamnya. Lalu Zahra menceritakan bagian terakhir. Nama Rika Setiawati di buku Kaspanti, dan konfrontasinya dengan Wildan. Ia menceritakan bagaimana suaminya menuduhnya delusi, dan telepon Wildan ke Dokter Anwar. Dia bilang, sudah waktunya kita melakukan prosedur itu. Pak, mereka akan mengurung saya. Pak Haris bersandar di kursinya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Bajingan, desisnya. Bukan pada Zahra, tapi pada situasi. Zahra, katanya pelan, saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan suamimu. Sejak awal. Apa maksud Bapak? Ayahmu, almarhum Pak Kuncoro, Pak Haris memulai, beliau orang yang sangat teliti. Terutama soal uang. Dan terus terang, beliau tidak pernah 100% mempercayai Wildan. Pak Haris bangkit dan berjalan ke brankas tersembunyi di balik lukisan. Ia memasukkan kombinasi dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang terikat rapi. Ia meletakkannya di meja di depan Zahra. Ini surat wasiat asli ayahmu, dan detail dana perwalian yang beliau siapkan. Ada satu hal yang Wildan tidak tahu, atau mungkin, dia tahu sebagian, tapi tidak seluruhnya. Dana perwalian apa? Tanya Zahra bingung. Ayahmu meninggalkan seluruh aset utamanya untuk satu orang ahli waris. Bukan kamu, nak, tapi cucunya. Aira. Zahra tertegun. Ayahmu tahu kamu wanita yang mandiri. Tapi dia juga tahu kamu terlalu baik. Dia takut hartamu akan dimanfaatkan. Jadi, beliau membuat dana perwalian yang sangat besar. Sekitar 10 juta dolar, yang diinvestasikan. Jantung Zahra berdebar. Ia tidak pernah tahu jumlahnya sebesar itu. Dana itu, lanjut Pak Haris, hanya bisa diakses oleh Aira saat dia berusia 21 tahun. Sampai saat itu tiba, dana itu dikelola oleh wali yang ditunjuk. Wali utamanya adalah kamu, Zahra. Saya? Ya. Kamu memiliki hak penuh untuk mengelola bunga investasi dari dana itu, untuk kebutuhan hidup dan pendidikan Aira. Wildan, sebagai suamimu, tidak punya hak 1 sen pun untuk menyentuhnya. Ayahmu memastikan itu dalam klausul yang sangat ketat. Zahra mulai mengerti. Jadi, Wildan ingin saya? Wildan ingin kontrol, potong Pak Haris. Dan disinilah letak rencana busuknya. Ada klausul kedua. Jika sesuatu terjadi padamu, jika kamu meninggal, atau Pak Haris menatap Zahra tajam, jika kamu dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk mengurus aset. Maka apa, Pak? Bisik Zahra. Maka hak perwalian itu jatuh ke wali sekunder. Siapa? Suamimu, Wildan. Kepala Zahra serasa meledak. Semuanya kini menjadi jelas. Rencana itu begitu keji, begitu dingin, dan begitu terencana. Jadi, dia memalsukan kematian Aira untuk membuat saya gila, isak Zahra. Tepat, kata Pak Haris, suaranya dingin. Itu rencana jangka panjangnya. Dia memukulmu di titik terlemahmu. Dia mengambil putrimu, mengubur boneka, dan membiarkanmu menangis di makam palsu itu setiap hari. Dia mengisolasi kamu dari teman-temanmu. Dia membuatmu terlihat obsesif. Dia mengumpulkan bukti selama 2 tahun bahwa kamu tidak stabil. Kunjunganmu ke makam setiap hari, tangisanmu di kamar Aira, semua itu adalah amunisi baginya. Dia monster, bisik Zahra. Telepon Aira malam ini, kata Pak Haris lagi, itu adalah satu-satunya hal yang tidak dia rencanakan. Aira berhasil lolos dari pengawasan mereka, entah bagaimana, dan meneleponmu. Itu mempercepat segalanya. Saat kamu datang ke rumah sakit, kamu mengacaukan rencana mereka. Saat kamu mengkonfrontasi Wildan, dia tahu permainannya selesai. Dia tidak punya pilihan selain beralih ke rencana B. Segera mengurungmu malam ini juga, sebelum kamu bisa bicara pada orang lain. Sebelum kamu bicara padaku. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pak, kita harus ke polisi. Kita akan ke polisi. Tapi tidak sekarang, kata Pak Haris. Kita tidak bisa datang hanya dengan cerita. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang akan membuat tuduhan, gilanya Wildan mental seketika. Kita butuh sesuatu yang mengguncang. Apa itu? Zahra, kata Pak Haris, matanya menatap lurus ke mata Zahra. Jika Aira masih hidup, lalu siapa, atau apa, yang ada di dalam makam itu? Subuh baru saja menyingsing,
namun suasana di kompleks pemakaman umum itu sudah tegang. Langit masih berwarna kelabu, seolah ikut berduka, atau mungkin menahan napas atas apa yang akan terjadi. Pak Haris bergerak cepat. Menggunakan semua koneksi dan wewenang hukumnya, ia berhasil mendapatkan izin pengadilan darurat untuk pembongkaran makam, atau ekshumasi. Ia berargumen di depan hakim subuh itu juga, dengan surat perintah yang didapat entah bagaimana, bahwa ada dugaan kuat terjadi pemalsuan data kematian dan malapraktik medis yang terhubung dengan insiden di Rumah Sakit Kasih Harapan, serta hilangnya seorang anak yang disembunyikan di panti melati. Map, Kirana, menjadi bukti awal yang krusial. Zahra duduk di dalam mobil Pak Haris yang terparkir tak jauh dari lokasi. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenakan hijab hitam panjang dan kacamata hitam, meski matahari belum terbit. Ia bukan bersembunyi, ia sedang mengumpulkan kekuatan. Beberapa petugas polisi sudah berjaga di sekitar makam Aira. Garis polisi kuning telah dipasang. Pak Haris juga melakukan satu langkah cerdas. Ia membocorkan perintah pengadilan itu ke beberapa wartawan investigasi yang ia percayai. Ia tahu Wildan adalah orang yang licik dan punya banyak koneksi. Kasus ini harus disorot oleh publik agar tidak bisa diselesaikan diam-diam. Benar saja, tak lama kemudian, dua mobil mewah tiba dengan kecepatan tinggi. Yang pertama adalah sedan hitam milik Wildan, diikuti oleh mobil SUV milik Rika. Mereka berdua keluar dari mobil dengan wajah panik yang berusaha ditutupi amarah. "Apa-apaan ini?" teriak Wildan. Ia langsung menerobos barisan polisi, menunjuk-nunjuk ke arah petugas dan penggali kubur yang baru saja tiba. "Siapa yang memberi izin kalian menodai makam putri saya? Ini ilegal." Pak Haris melangkah maju, tenang dan tegas, menunjukkan surat perintah pengadilan. "Semuanya legal, Pak Wildan. Atas nama klien saya, Ibu Zahra, kami memiliki alasan kuat untuk meyakini telah terjadi kejahatan." "Zahra?" Wildan mencari-cari. Ia melihat Zahra yang baru saja keluar dari mobil. Wajah Wildan berubah merah padam. Ia berjalan cepat menghampiri Zahra. "Kamu?" desisnya. "Kamu benar-benar sudah gila. Apa yang kamu lakukan? Mempermalukan keluargamu sendiri? Mempermalukan kenangan Aira?" Rika berlari di belakangnya, langsung memasang aksi. "Kak Zahra." "Ya Allah, Kak, kenapa kakak setega ini? Kakak sakit? Biar Rika antar ke dokter. Ya? Jangan ganggu Aira, Kak. Biarkan dia tenang." Rika mencoba memeluk Zahra, tapi Zahra mundur selangkah. Tatapannya dingin menusuk di balik kacamata hitamnya. "Jangan sentuh aku," kata Zahra datar. "Gali," kata Zahra pelan, namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang di kesunyian pagi itu. Ia menatap lurus ke arah Wildan. "Jika kamu yakin anak kita ada di sana, kamu tidak perlu takut, kan, Wildan?" Wajah Wildan mengeras. Ia sadar permainannya sudah ditonton banyak orang. Para wartawan mulai mengambil gambar. Ia tidak bisa menghentikan ini. Ia mengambil napas dalam-dalam, kembali memasang topengnya. "Baik," katanya, suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. "Lakukan. Lakukan kegilaan ini. Biar semua orang di sini melihat betapa tidak stabilnya istri saya. Biar semua orang lihat betapa dia tega mengganggu istirahat putrinya sendiri hanya demi halusinasinya." Ia berdiri di sisi makam, melipat tangan di dada, berpose sebagai suami yang tersakiti. Rika berdiri di sampingnya, terisak-isak di lengan kakaknya, meski matanya terus melirik cemas ke arah para penggali. Proses penggalian dimulai. Suara sekop yang menghantam tanah adalah satu-satunya suara yang terdengar, diselingi oleh klik kamera wartawan. Setiap ayunan sekop terasa seperti sayatan di hati Zahra. Ini adalah hal paling absurd yang pernah ia lakukan. Ia sedang membongkar makam yang ia rawat dengan penuh cinta selama 2 tahun. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Di sana tidak ada siapa-siapa. Menit-menit berlalu terasa seperti berjam-jam. Wajah Wildan yang tadinya angkuh, kini mulai terlihat tegang. Keringat mulai membasahi pelipisnya, meski udara pagi itu dingin. Rika sudah berhenti terisak. Kini ia hanya menggigit bibirnya, wajahnya pucat pasi. "Sudah kelihatan," teriak salah satu penggali. Mereka membersihkan tanah dari permukaan sebuah peti mati kecil berwarna putih. Peti yang sama yang Zahra lihat sekilas di rumah sakit dulu, sebelum ia pingsan karena kesedihan. Peti yang dipilihkan oleh Wildan. Tali-tali diikatkan. Dengan hati-hati, peti itu diangkat dari liang lahat. Suasana menjadi hening total. Peti itu diletakkan di atas tanah datar. Seorang petugas polisi, didampingi Pak Haris, mendekati peti itu. Wildan mematung. Rika tampak seperti akan pingsan.
Silakan dibuka, kata Pak Haris. Petugas itu mengambil alat dan mulai membuka sekrup-sekrup penutupnya. Terdengar suara derit pelan saat tutup peti itu dibuka. Petugas itu menunduk, melihat ke dalam. Ia terdiam sejenak. Ia lalu mengangkat kepalanya, menatap Zahra, lalu menatap Wildan dengan ekspresi tak percaya. Kosong, katanya. Kerumunan orang terkesiap. Para wartawan serentak maju, lampu kilat kamera menyala-nyala. Tidak mungkin. Bisik Wildan, melangkah maju. Ia melihat sendiri ke dalam peti itu. Kosong. Hampir kosong. Di dalamnya hanya ada boneka beruang kesayangan Aira, yang sudah kotor dan lembab karena tanah, dan 2 karung goni besar yang terisi pasir, jelas sebagai pemberat. Tidak. Wilda berteriak. Itu bukan teriakan duka, tapi teriakan orang yang tertangkap basah. Ini jebakan. Ini pasti jebakan. Zahra. Dia yang mengosongkannya. Dia menjebak saya. Rika benar-benar pingsan kali ini, ambruk ke tanah. Wildan mencoba kabur dari kerumunan, ia mendorong beberapa wartawan. Saya tidak tahu apa-apa. Dia yang gila. Percaya padaku. Tapi polisi sudah bergerak. Mereka tidak lagi melihat seorang suami yang berduka. Mereka melihat seorang tersangka utama. 2 orang petugas menahan Wildan. Pak Wildan, tenang, kata seorang komandan polisi. Anda tidak akan kemana-mana. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk menjelaskan ini semua. Lepaskan saya. Saya bilang ini jebakan. Zahra, kamu akan membayar ini. Raung Wildan, topengnya hancur berkeping-keping. Zahra berdiri mematung di tempatnya. Ia melepaskan kacamata hitamnya. Air mata mengalir di pipinya, tapi ini bukan air mata duka. Ini adalah air mata kelegaan. Ia menatap Wildan yang diseret oleh polisi. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasa bisa bernapas. Putrinya masih hidup. Dan ia akan menemukannya. Berita tentang makam kosong Aira meledak seperti bom. Pagi itu, semua stasiun televisi dan portal berita online menayangkan gambar peti mati yang berisi boneka dan karung pasir. Wajah Wildan yang diseret polisi, dan wajah Rika yang pura-pura pingsan, terpampang jelas. Kasus ini langsung menjadi sensasi nasional. Publik yang semula mungkin menganggap Zahra sebagai ibu histeris, kini berbalik arah. Mereka marah. Mereka menuntut keadilan untuk ibu yang dikhianati dan anak yang hilang. Di kantor polisi, Wildan dan Rika ditempatkan di ruang interogasi terpisah. Mereka berdua kompak. Mereka menyangkal segalanya. Mereka berkeras bahwa Zahralah yang menjebak mereka. Bahwa Zahra, dalam kegilaannya, pasti telah membongkar makam itu sebelumnya, memindahkan jenazah Aira, dan menggantinya dengan boneka untuk menjebak suaminya sendiri. Itu adalah pembelaan yang absurd. Tapi tanpa bukti yang mengikat mereka langsung pada Aira yang hidup, mereka masih bisa berkelit. Polisi menahan mereka atas tuduhan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu, tapi mereka butuh lebih. Zahra dan Pak Haris berada di ruangan lain di kantor polisi, memberikan keterangan resmi. Zahra lelah, tapi ia tidak bisa istirahat. Mereka tidak akan mengaku. Pak, kata Zahra, suaranya serak. Wildan terlalu licik. Dia akan memutarbalikkan semua fakta. Pak Haris mengangguk. Kamu benar. Pembelaan mereka adalah kegilaanmu. Selama kita belum menemukan Aira dalam keadaan hidup, mereka akan terus menggunakan kartu itu. Kita butuh saksi. Kita butuh orang dalam. Tepat saat itu, ponsel Pak Haris bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, saya tahu apa yang terjadi pada Aira. Saya perawat yang memberi catatan di RS Kasih Harapan. Saya takut. Tapi saya melihat berita. Saya ingin bicara. Temui saya. Sendirian. Pesan itu menyertakan sebuah alamat. Sebuah kafe kecil di pinggir kota. Pak Haris menunjukkan pesan itu pada Zahra. Mata Zahra melebar. Perawat itu. Dia saksi kuncinya. Ini bisa jadi jebakan, Zahra. Mungkin orang suruhan Wildan, kata Pak Haris hati-hati. Saya tidak peduli, tegas Zahra. Jika ada 1% kemungkinan dia tahu di mana Aira, saya akan mengambilnya. Kita harus pergi, Pak. Mereka pergi dengan mobil Pak Haris, tanpa pengawalan polisi. Mereka tidak mau mengambil risiko menakuti perawat itu. Kafe itu kecil, sepi, dan berbau kopi basi. Di sudut terjauh, duduk seorang wanita muda berwajah pucat, mengenakan hoodie yang menutupi sebagian besar wajahnya. Dia adalah perawat yang Zahra lihat di lobi rumah sakit. Namanya Suster Dian.
Saat melihat Zahra dan Pak Haris, ia tampak ingin melarikan diri. Anda bilang sendirian, katanya panik. Dia pengacara saya, dia yang akan melindungi Anda, kata Zahra pelan, duduk di hadapannya. Tolong beritahu saya. Di mana putri saya? Suster Dian gemetar. Air matanya mulai menggenang. Saya minta maaf, Bu Zahra. Saya bersalah. Saya berdosa. Dan kemudian, ceritanya mengalir deras. Dia bercerita bahwa dia adalah perawat yang ditugaskan merawat Aira saat Aira masuk 2 tahun lalu. Aira memang sakit demam tinggi, tapi kondisinya stabil dan sedang dalam masa pemulihan. Dia tidak sedang sekarat, Bu. Dia akan sembuh, isaknya. Tapi kemudian, Dokter Anwar memanggilnya ke ruangannya. Di sana sudah ada Wildan dan Rika. Mereka menawarinya uang. Jumlah yang sangat besar, yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Ibu saya sakit jantung, Pak. Butuh operasi bypass. Saya tidak punya pilihan. Katanya lirih. Rencananya sederhana namun keji. Dokter Anwar akan memanipulasi hasil lab Aira. Wildan akan memberikan Zahra obat penenang di rumah. Mengatakan itu vitamin, untuk membuatnya lebih tenang. Padahal itu untuk membuatnya lemah dan bingung. Saat Zahra pingsan di rumah sakit, itu bukan hanya karena duka, tapi juga efek obat. Pada malam Aira dinyatakan meninggal, Dokter Anwar sudah menyiapkan jenazah anak lain. Seorang anak jalanan tanpa identitas yang meninggal karena kecelakaan, dan tidak ada yang mengklaim di kamar mayat. Suster Dianlah yang ditugaskan untuk menukar Aira yang sedang tertidur lelap karena obat bius ringan, dengan jenazah anak tak dikenal itu. Saya yang membungkus jenazah itu dengan kain kafan, Bu. Saya yang bilang pada ibu bahwa itu Aira. Saat ibu pingsan, Pak Wildan dan Dokter Anwar yang mengurus semuanya. Mereka membawa Aira yang masih tertidur keluar lewat pintu belakang rumah sakit. Zahra menutup mulutnya, menahan jeritan ngeri. Ia telah menangisi jenazah anak lain, sementara putrinya sendiri diculik oleh ayahnya. Kenapa Panti Melati? Tanya Pak Haris. Saya tidak tahu kemana mereka membawanya, kata Suster Dian, menggeleng. Tapi beberapa minggu setelah itu, saya tidak sengaja mendengar Rika tertawa di telepon dengan Dokter Anwar. Dia bilang, si anak mahal itu akhirnya tinggal dengan anak-anak yatim piatu, di tempat yang pantas untuknya. Dan saya dengar dia menyebut Panti Melati. Saya pikir Aira ada di sana. Karena itu saya memberikan catatan itu pada ibu. Tapi saya ke sana, kata Zahra. Dia ada di sana, terdaftar sebagai Kirana. Tapi saat saya kembali dengan Pak Haris, panti itu kosong. Pengurusnya kabur. Saya tahu, kata Dian. Itu sebabnya saya menghubungi Anda. Setelah ibu datang ke panti itu, mereka pasti panik. Mereka memindahkan Aira lagi. Kemana? Desak Zahra, mencengkeram tangan Dian. Saya tidak tahu pasti, kata Dian panik. Tapi ada satu hal lagi. Beberapa bulan lalu, sebelum saya dipecat karena Dokter Anwar curiga saya terlalu banyak tahu, saya mendengar dia dan Rika bertengkar di parkiran belakang. Rika bilang panti itu terlalu berisiko. Dia bilang dia sudah menyiapkan villa di puncak. Tempat yang lebih aman. Saya tidak dengar nama villanya, Bu. Villa di puncak. Gumam Zahra. Itu adalah area yang luas. Hanya itu? Tidak ada lagi? Ada, kata Dian, seolah baru teringat. Mobilnya. Rika selalu datang dengan mobil yang sama. Sedan hitam mewah. Saya perhatikan karena plat nomornya sombong sekali. Gampang diingat. Berapa platnya? Tanya Pak Haris, matanya menajam. Suster Dian menarik napas dalam. B121KA, katanya. Platnya B121KA. Saya yakin sekali. Pak Haris langsung berdiri. Ia menggenggam tangan Zahra. Kita dapatkan mereka. Pak Haris tidak membuang waktu. Dari dalam mobil, ia langsung menelepon komandan polisi yang menangani kasus ini, seorang perwira jujur yang ia kenal lama. Pak Komandan, saya punya bukti baru. Saksi mata hidup dan petunjuk yang sangat kuat. Saya minta pelacakan segera untuk sebuah kendaraan. Pak Haris menyebutkan plat nomor B121KA. Komandan polisi di seberang telepon terdiam sejenak. B121KA? Itu plat yang menarik, katanya. Berikan saya 5 menit. 5 menit terasa seperti 5 jam. Zahra duduk kaku di samping Pak Haris, Suster Dian di kursi belakang, gemetar ketakutan. Ponsel Pak Haris berdering lagi. Haris, kata suara komandan.
Plat itu terdaftar atas nama PT Adijaya Group. Itu perusahaan cangkang. Tapi tebak siapa direktur utama perusahaan cangkang itu? Rika Setiawati. Dan alamat kantornya, satu gedung dengan perusahaan Wildan. Jantung Zahra serasa diremas. Bukan hanya itu, lanjut komandan, suaranya kini bersemangat. Mobil itu bukan mobil pribadi. Itu aset perusahaan yang disewa dari perusahaan rental eksekutif. Dan karena itu mobil sewaan mahal, ada pelacak GPS aktif di dalamnya. Di mana? Desak Zahra, tidak bisa menahan diri. Sedang saya buka datanya. Tunggu. Sinyalnya aktif. Tidak bergerak. Terletak di sebuah properti pribadi di kawasan Puncak. Villa Puncak Asri. Jalan Anggrek nomor 7. Villa di Puncak. Bisik Zahra. Suster Dian mengangguk histeris. Itu cocok. Villanya. Pak Haris, Zahra, kata komandan polisi, saya sedang mengumpulkan tim. Kita bergerak sekarang. Saya kirim lokasi penjemputan untuk saksi Anda. Ibu Zahra, sebaiknya Anda. Saya ikut, potong Zahra. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Saya tidak akan menunggu di kantor polisi sementara putri saya ada di luar sana. Bapak tidak bisa menghentikan saya. Terdengar helaan napas dari komandan. Baik, tapi Anda harus mengikuti semua arahan saya. Tetap di mobil lapis baja bersama Pak Haris. Jangan keluar apapun yang terjadi. Ini bukan negosiasi. Saya setuju, kata Zahra. 1 jam kemudian, konvoi kendaraan polisi yang senyap meluncur cepat membelah kegelapan malam menuju puncak. Hujan gerimis mulai turun, membuat jalanan licin dan suasana semakin mencekam. Zahra dan Pak Haris berada di dalam mobil taktis di barisan belakang. Zahra memeluk erat map Kirana, satu-satunya foto Aira yang ia miliki. Pikirannya melayang. Apakah Aira baik-baik saja? Apakah mereka menyakitinya? Apakah Aira ingat padanya? Villa Puncak Asri adalah sebuah kompleks mewah yang terisolasi. Jalan Anggrek nomor 7 terletak di ujung. Paling terpencil, dibatasi tembok tinggi dan gerbang besi yang kokoh. Saat konvoi tiba, lampu-lampu di villa itu menyala, tapi tampak sepi. Dan di garasi terbukanya, terparkir sebuah sedan hitam mewah. Platnya, B121KA. Target terkonfirmasi, terdengar suara di radio polisi. Semua tim, kepung lokasi. Pasukan bergerak cepat dan senyap dalam kegelapan. Mereka melompati pagar dan mengepung rumah. Zahra menahan napas, tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini polisi. Buka pintu. Anda sudah terkepung, teriak komandan lewat pengeras suara. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan rintik hujan. Tim Bravo, masuk. Terdengar suara dobrakan keras. Tim taktis menyerbu masuk ke dalam villa. Zahra tidak tahan lagi. Melanggar perintah, ia membuka pintu mobil taktis dan berlari keluar. Zahra, jangan, teriak Pak Haris, tapi Zahra sudah berlari melintasi halaman yang basah menuju pintu villa yang kini terbuka lebar. Ia harus melihatnya sendiri. Ia masuk tepat saat polisi mengamankan lantai bawah. Ruang tamu berantakan. Ada piring-piring kotor, mainan anak-anak berserakan. Mainan? Jantungnya berdebar. Itu artinya Aira. Polisi. Jangan bergerak. Terdengar teriakan dari lantai atas, diikuti suara bantingan. Zahra berlari menaiki tangga, mengabaikan teriakan Pak Haris dan polisi yang menyuruhnya kembali. Di lantai atas, ia melihat pemandangan yang tak akan ia lupakan. Di sebuah kamar tidur utama yang mewah, Dr. Anwar sedang ditelungkupkan ke lantai oleh 2 petugas. Ia tertangkap basah sedang berusaha mengemas tas berisi uang tunai dan paspor palsu. Saya tidak tahu. Ini semua ide Rika. Saya hanya menjalankan perintah. Teriaknya panik saat melihat Zahra. Rika tidak ada. Hanya Dr. Anwar. Di mana dia? Jerit Zahra, suaranya melengking. Di mana anak saya? Dr. Anwar yang ketakutan, dengan wajah masih menempel di karpet, hanya bisa menggerakkan dagunya. Di kamar ujung, terkunci dari luar. Zahra tidak menunggu. Ia berlari menyusuri lorong yang remang-remang. Di ujung, ada satu pintu kayu solid. Pintu itu terkunci. Bukan hanya terkunci, tapi digerendel dari luar dengan palang besi besar. Ini bukan kamar. Ini sel. Aira. Zahra berteriak, tangannya menggedor-gedor pintu. Aira. Ini ibu, sayang. Kamu di dalam. Hening sesaat. Lalu, dari balik pintu,
Terdengar suara gesekan pelan. Suara isak tangis kecil. Dan sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar, penuh keraguan dan harapan. Ibu? Ibu? Suara itu adalah bisikan, sehalus embusan napas, namun bagi Zahra, itu lebih keras dari ledakan. Itu adalah suara Aira. Aira, sayang. Ini ibu. Ibu di sini, teriak Zahra, air matanya tumpah tak terbendung. Ia menggedor pintu kayu yang kokoh itu dengan kedua tangannya, tenaganya yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan palang besi yang kokoh. Mundur, Bu, biar kami. Komandan polisi menarik Zahra menjauh dari pintu. Pak Haris segera memegangi bahu Zahra yang bergetar hebat. Tenang, nak. Sebentar lagi, sebentar lagi. Dua petugas berbadan tegap maju. Dengan satu alat pembobol portabel, mereka menghantam palang besi itu. Suara logam beradu dengan kayu memekakkan telinga. Sekali, dua kali. Terdengar jeritan tertahan dari dalam kamar. Aira, jangan takut, sayang. Ibu di sini. Tutup telingamu, jerit Zahra. Hantaman ketiga berhasil. Palang besi itu patah dan terlepas. Petugas itu menendang pintu hingga terbuka lebar. Zahra langsung menerobos masuk, mengabaikan polisi yang mencoba menahannya. Ruangan itu gelap, satu-satunya cahaya berasal dari lorong di belakangnya. Tirai jendela ditutup rapat. Bau di ruangan itu pengap dan asam, bau ketakutan dan air mata yang sudah mengering. Di sudut terjauh, di antara lemari pakaian dan dinding, sesosok tubuh kecil meringkuk. Seorang anak perempuan dengan piyama tipis yang kebesaran, rambutnya panjang tapi kusam tak terurus. Ia memeluk lututnya, wajahnya tersembunyi, tubuhnya gemetar hebat. Aira, bisik Zahra. Itu adalah putrinya. Bukan lagi balita 5 tahun yang montok dan ceria seperti dalam ingatannya. Ini adalah gadis kecil berusia 7 tahun, kurus, pucat, dan ketakutan. Zahra melangkah pelan, seolah mendekati seekor rusa yang terluka. Ia tidak ingin menakutinya. Aira, sayang, ini ibu. Ibu Zahra. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya besar dan penuh kengerian, menatap Zahra dengan tatapan tidak percaya. Ibu, ulangnya, suaranya serak. Tante Rika bilang, ibu sudah pergi ke surga. Seperti nenek. Dia bohong, sayang, isak Zahra. Ia berlutut di lantai yang dingin, beberapa langkah dari Aira, mengulurkan tangannya. Dia bohong. Ibu tidak pernah kemana-mana. Ibu pikir kamu yang pergi. Tapi ibu di sini sekarang. Ibu datang untuk menjemputmu. Aira menatap uluran tangan Zahra. Ia lalu menatap wajah Zahra, meneliti setiap inci. Meneliti hijab yang dikenakan ibunya, mata yang penuh air mata, bibir yang gemetar menahan isak. Perlahan, pengenalan itu menyala di matanya. Ibu. Bisiknya lagi, kali ini bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai penegasan. Ibu. Aira melepaskan pelukannya pada lututnya dan merangkak, lalu berlari kecil. Ibu. Ia menubruk tubuh Zahra dengan keras, melingkarkan lengan kurusnya di leher Zahra begitu erat seolah hidupnya bergantung pada itu. Ibu. 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 Ia terus memanggil kata itu, berulang-ulang, tangisnya meledak, tangis 2 tahun yang terpendam. Zahra memeluk Aira. Ia memeluk putrinya yang hilang. Rasanya tidak nyata. Ia bisa merasakan tulang-tulang kecil di punggung Aira, merasakan detak jantung Aira yang cepat di dadanya. Wangi putrinya berbeda, tapi ini dia. Ini darah dagingnya. Ibu di sini, sayang. Ibu di sini. Maafkan ibu terlambat. Zahra menangis. Ia menciumi puncak kepala Aira, rambutnya, pipinya. Ia tidak peduli lagi pada polisi di belakangnya, pada Pak Haris, pada dunia. Ia telah menemukan pusat dunianya yang hilang. Pak Haris dan komandan polisi berdiri di ambang pintu, menyaksikan pertemuan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka memberikan Zahra dan Aira waktu beberapa menit. Zahra, kata Pak Haris akhirnya, suaranya lembut. Kita harus membawanya keluar dari sini. Kita harus membawanya ke tempat yang aman. Zahra mengangguk. Ia mencoba melepaskan pelukan Aira, tapi Aira berteriak panik. Jangan tinggalin adik lagi, ibu, jangan pergi. Tidak, sayang, tidak, Zahra menenangkannya. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu janji. Kita pergi dari sini, ya? Kita pulang. Bersama-sama. Zahra menggendong Aira. Tubuh Aira begitu ringan untuk anak berusia 7 tahun.
Ia membungkus Aira dengan sisa-sisa hijabnya yang basah, seolah melindunginya dari dunia. Saat mereka keluar dari kamar terkutuk itu, Aira menyembunyikan wajahnya di leher Zahra. Di bawah, Dr. Anwar sudah dibawa pergi. Villa itu kini penuh dengan petugas. Saat mereka melangkah keluar ke udara malam yang segar, Aira menghirup napas dalam-dalam seolah sudah lama tidak merasakan udara bebas. "Kita aman sekarang, nak," bisik Zahra. Tepat saat itu, sebuah mobil SUV putih melaju kencang ke halaman villa. Remnya berdecit saat berhenti mendadak. Pintunya terbuka. Rika Setiawati keluar dari mobil. Ia pasti kembali untuk mengambil Aira, atau mungkin untuk menghabisi Dr. Anwar, tidak menyadari bahwa polisi sudah mengepung tempat itu. Rika membeku saat melihat pemandangan di depannya. Puluhan polisi. Dr. Anwar tidak terlihat. Dan kemudian, matanya tertuju pada Zahra. Dan pada sosok anak kecil yang ada di gendongan Zahra. Wajah Rika berubah dari kaget, menjadi panik, lalu menjadi amarah yang buas. "Kamu," teriaknya pada Zahra. "Apa yang kamu lakukan? Itu anakku." "Anakmu?" ulang Zahra, suaranya dingin. "Tante jahat." Tiba-tiba Aira menjerit dari gendongan Zahra. Ia mengangkat kepalanya dan menunjuk lurus ke arah Rika dengan jari telunjuknya yang kurus. "Itu tante jahat, Ibu. Dia yang mengunci adik. Dia yang bilang ibu sudah mati. Dia yang pukul adik kalau adik panggil nama ibu. Dia jahat." Kesaksian dari mulut anak itu sendiri lebih tajam dari pisau. Komandan polisi memberi isyarat. Dua petugas langsung bergerak maju. "Rika Setiawati, Anda ditangkap." Rika mencoba lari kembali ke mobilnya, tapi ia terlambat. Petugas membekuknya. "Lepaskan saya. Lepaskan." Rika meronta-ronta, topengnya yang manis hancur total. "Ini semua salah Wildan. Dia yang menyuruhku. Ini semua idenya. Anda punya hak untuk diam." "Diam?" raung Rika. Matanya menyala-nyala menatap Zahra. "Kamu pikir kamu menang, Zahra? Hah? Kamu pikir ini selesai? Wildan akan bebas. Dia akan menghancurkanmu. Kalian tidak akan pernah hidup tenang. Aku bersumpah." Ancamannya menggema di malam yang dingin, tapi suaranya ditelan oleh suara pintu mobil polisi yang dibanting menutup. Zahra tidak menanggapi. Ia hanya memeluk Aira lebih erat, memalingkan wajah putrinya dari pemandangan itu. "Dia tidak akan menyakitimu lagi, sayang," bisik Zahra. "Tidak akan ada lagi yang menyakitimu." 6 bulan terasa seperti selamanya. Namun akhirnya hari itu tiba. Hari pembacaan vonis. Ruang sidang penuh sesak. Media dari seluruh penjuru negeri berdesakan. Kamera menyorot ketiga sosok yang duduk di kursi terdakwa. Wildan, Rika, dan Dr. Anwar. Mereka tampak berbeda sekarang. Dr. Anwar terlihat seperti pria tua yang patah, jubah putih kebanggaannya telah berganti baju tahanan. Rika, yang dulu selalu tampil glamor, kini pucat dan kuyu, matanya bengkak dan selalu menatap kosong ke depan. Dan Wildan. Ia masih berusaha mempertahankan penampilannya, rambutnya disisir rapi, tapi sorot matanya yang arogan telah bercampur dengan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Di seberang ruangan, Zahra duduk tegak. Ia mengenakan hijab berwarna biru muda yang tenang, menggenggam tangan Pak Haris di satu sisi, dan di sisi lain, ia menggenggam sebuah boneka beruang baru. Aira tidak ada di sana. Atas permintaan psikolog, Aira memberikan kesaksiannya lewat video dari ruangan terpisah, untuk melindunginya dari trauma melihat para penculiknya. Selama persidangan, semua kebusukan itu terkuak. Jaksa penuntut membeberkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ada kesaksian Suster Dian yang menangis, mengakui perannya menukar jenazah demi biaya operasi ibunya. Ada rekaman GPS mobil B121KA yang menunjukkan pergerakan Rika dari rumah sakit, ke panti melati, lalu ke villa di puncak. Ada data transaksi bank, aliran dana jutaan rupiah dari rekening Wildan ke Rika, lalu ke Dr. Anwar, dan ke panti asuhan palsu itu. Ada juga rekaman suara, yang didapat polisi setelah menyadap telepon Wildan pasca pembongkaran makam. Rekaman Wildan yang panik menelepon Rika, "Gadis itu harus lenyap. Zahra sudah gila, dia membongkar makam. Lenyapkan dia." Perintah itu merujuk pada Aira. Wildan ingin Rika membunuh putrinya sendiri, agar tidak ada bukti hidup. Pembelaan mereka hancur. Mereka bertiga saling menyalahkan. Dr. Anwar mengaku di bawah sumpah bahwa dia diancam oleh Wildan. Rika berteriak histeris bahwa dia hanya boneka yang dicuci otaknya oleh cinta buta pada kakaknya. Dan Wildan, dalam arogansinya yang tak tergoyahkan, mencoba memainkan kartu terakhirnya.
Ia mengklaim bahwa Zahra yang merencanakan semuanya. Bahwa Zahra yang menyembunyikan Aira, bekerja sama dengan Pak Haris, untuk merebut seluruh aset keluarga. Itu adalah tuduhan yang begitu absurd, bahkan pengacaranya sendiri tampak malu. Namun, paku terakhir di peti mati mereka adalah kesaksian Aira. Dalam rekaman video itu, Aira yang kini terlihat lebih sehat, dengan rambut yang sudah ditata rapi, berbicara dengan suara yang jelas. Waktu adik sakit, Papa datang, katanya pada psikolog. Papa bilang, adik harus ikut Tante Rika main. Tapi adik tidak mau. Papa marah. Terus Om suntik, Dokter Anwar, kasih adik minum obat, katanya vitamin. Terus adik tidur. Ia melanjutkan, Tante Rika, bilang, ibu sudah tidak sayang adik. Ibu sudah di surga. Adik tidak boleh panggil nama ibu, atau ibu nanti sedih di surga. Tapi adik tahu Tante Rika bohong. Adik lihat foto ibu di dompet Tante Rika. Lalu Papa, tanya psikolog. Aira terdiam lama. Papa pernah datang ke villa. Adik dengar suaranya. Adik teriak panggil Papa. Tapi Papa tidak datang ke kamar adik. Papa bilang ke Tante Rika, suaranya terlalu keras, buat dia diam. Lalu Tante Rika marah dan kunci adik di kamar mandi. Adik benci Papa. Sekarang, hakim ketua yang bijaksana mengetukkan palunya. Ruangan hening. Setelah menimbang semua bukti, kesaksian, dan fakta yang terungkap di persidangan, suara hakim menggema, pengadilan menyatakan, terdakwa 1, Dr. Anwar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana malapraktik, pemalsuan dokumen kematian, dan turut serta dalam penculikan anak di bawah umur. Menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun, dan pencabutan izin praktik kedokteran seumur hidup. Dr. Anwar ambruk di kursinya, seolah seluruh tulangnya luruh. Terdakwa 2, Rika Setiawati. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan anak, penyekapan, dan persekongkolan kejahatan. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Rika mulai terisak, tangisan yang kering tanpa air mata. Terdakwa 3, Wildan, hakim menatap lurus ke arah Wildan. Sebagai otak utama dari kejahatan keji ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merencanakan penculikan putri kandungnya sendiri, melakukan kekerasan psikologis berat terhadap istrinya, percobaan penipuan warisan, dan memerintahkan pembunuhan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tidak. Wildan melompat dari kursinya. Ini tidak adil. Ini rekayasa. Zahra, kamu akan membusuk di neraka, teriaknya. Ia mencoba menerjang ke arah Zahra, tapi petugas keamanan langsung membekuknya. Ruang sidang ricuh. Rika pingsan dan harus diusung keluar. Wildan diseret keluar sambil terus meneriakkan kutukan. Zahra tidak bereaksi. Ia hanya menutup matanya, mengambil satu napas dalam-dalam. Selesai. Semuanya sudah selesai. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini, itu adalah air mata kebebasan. Pak Haris menepuk bahunya. Keadilan telah ditegakkan, Nak. 1 tahun kemudian. Pemandangannya bukan lagi makam yang kelabu. Ini adalah sebuah taman di halaman belakang rumah baru yang sederhana namun hangat, jauh dari kota. Zahra, dengan hijab berwarna kuning cerah, sedang berjongkok di depan petak bunga mawar. Ibu, lihat. Suara tawa yang riang terdengar. Aira, kini berusia 8 tahun, berlari di atas rumput. Rambutnya dikuncir 2, wajahnya berisi dan penuh senyum. Ia tidak lagi terlihat seperti anak yang ketakutan di villa itu. Terapi dan cinta kasih ibunya telah menyembuhkannya. Ia membawa sebuah kertas gambar. Adik gambar kita. Tangan Aira yang mungil menunjuk gambar itu. Gambar 2 orang, 1 wanita dewasa berhijab, dan 1 anak perempuan. Keduanya bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Cantik sekali, sayang, kata Zahra, memeluk putrinya. Seperti kamu. Zahra telah menggunakan sebagian kecil dari dana perwalian Aira, yang kini ia kelola sepenuhnya, untuk memulai hidup baru. Sisa uang Wildan dan Rika telah disita negara. Villa di Puncak dan panti asuhan Melati telah ditutup dan dijadikan yayasan untuk anak-anak terlantar, dikelola oleh Pak Haris. Zahra memandang ke langit biru. Ia tidak pernah lagi mengunjungi makam palsu itu. Kuburan itu telah dibongkar, dan tanahnya ditanami pohon harapan. Duka atas kehilangan Aira itu nyata, tapi kebohongan di baliknya telah mati. Ia kehilangan suami, ia kehilangan keluarga ipar, tapi ia menemukan kembali putrinya, dan yang terpenting, ia menemukan kembali dirinya sendiri. Ibu sayang Aira, bisik Zahra,
mencium kening putrinya. Adik lebih sayang ibu, balas Aira. Selamanya. Dan di bawah matahari yang hangat, tawa mereka berdua menjadi bukti bahwa keadilan sejati adalah kehidupan baru yang dimulai setelah badai berlalu. 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 Setelah